Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat kalian yang melihat atau mendengarkan video di channel ini. Seperti biasa, saya di sini akan menceritakan hal seram dan misteri. Dan untuk cerita malam ini, mitos darah haid. Perkenalkan, namaku Rina. Kejadian ini kualami ketika di sela-sela akhir semester menuju pembagian rapot. Yang kebetulan juga saat itu aku sedang haid. Aku seorang pelajar SMA kelas 2 dan tinggal bersama kedua orang tuaku. Sebelumnya aku tidak mempercayai mitos-mitos tentang darah haid yang katanya bisa mengundang kuntilanak. Karena kuntilanak menyukai bebauan seperti darah haid. Pagi hari sebelum berangkat sekolah, aku selalu sarapan bersama kedua orang tuaku. Sekitar pukul 6 pagi, aku yang sedang haid saat itu entah kenapa rasanya seperti ingin mengganti pembalut. Padahal belum ada sejam aku memakai pembalut ini. Karena tidak nyaman, maka aku memilih mengganti pembalut di kamar mandi. Aku yang seorang pemalas membuatku butuh waktu sangat amat lama di kamar mandi hanya untuk mengganti pembalut. Saking lamanya hingga aku diteriaki ibuku kalau aku harus segera berangkat karena waktu sudah menunjukkan hampir 6:30. Setelah mendengar teriakan ibu, aku pun langsung mempercepat gerakanku. Karena bingung ingin membuang kemana pembalut itu, maka aku masukkan saja ke dalam kantong kresek yang kemudian aku bawa dan aku taruh di sudut kamarku. Aku nyalakan sepeda motorku menuju sekolah. Ya, aku sudah mempunyai KTP dan SIM untuk mengendarai motor metik kesayanganku. Seperti biasa, aku berkendara layaknya seorang pelajar yang sudah telat masuk ke sekolah. Walaupun sebenarnya di sekolah pun bebas tidak ada KMBM. Tit, suara klakson motorku memecah gerombolan pelajar lainnya di depan gerbang sekolah. Setelah memarkirkan motor, aku pun lega. Untung kagak telat, pikirku. Saat aku berdiri, aku melihat jok motorku seperti ada noda. Ya, itu adalah noda darah haid. Sialan bocor nih, ucapku dalam hati. Herin, kenapa lu? Tanya orang temanku. Bocor nih gua. Nih sambil memberikan sebuah pembalut yang dibungkus plastik. Pakai punya gua, ucap temanku. Oke, tapi anterin gue dulu dong ke kamar mandi. Ya udah, ayo. Saat sampai di kamar mandi, temanku Resti tidak ikut masuk, tetapi hanya menunggu di depan pintu kamar mandi yang aku kunci. Kamar mandi sekolahku memang diberikan sebuah cermin kecil untuk berkaca atau merapihkan seragam sesuai membuang air. Saat aku mengganti pembalut, rasanya ada yang aneh. Ya, pembalutku tidak penuh dan aku baru sadar kalau celana dalam yang aku pakai pun tidak tembus darah. Tapi kenapa rok abu-abu yang aku pakai dan jok motor ada darahnya? Karena merasa aneh, aku tetap mengganti pembalut dan mengganti seragam putih abuku menjadi baju olahraga. Saat aku di kelas, aku ceritakan semuanya kepada Resti. Dimulai dari saat pagi hari, tiba-tiba pembalut yang aku pakai jadi penuh darah. Jok dan rok yang ada darahnya, sedangkan celana dalam pembalut yang kupakai tidak ada darahnya. Resti yang seorang maniak pada hal-hal goib pun mulai menghubungkan dengan mitos haid dan kuntilanak. Aku tidak takut, justru ketawa karena mana ada kuntilanak pagi-pagi gini. Resti terus meyakini aku bahwa itu semua ulah kuntilanak. Dia pernah membaca sebuah cerita bahwa seorang perempuan tiba-tiba kesurupan karena tidak membuang pembalut bekas haidnya. Ketika mendengar cerita Resti tersebut,
Aku langsung bilang kepadanya bahwa aku tidak membuang pembalutku tadi pagi. Dan Resti jadi kesal dan terus menakut-nakuti diriku. Sepulang sekolah, aku tidak langsung pulang, melainkan main terlebih dahulu, hingga pulang sore sekitar pukul 5. Tok tok tok, bunyi pintu rumah yang aku ketuk. Aku ketuk berulang-ulang, tetapi tidak ada yang menjawab atau membukakan pintu. Aku telepon ibu dan kata ibu dan bapak sedang ada acara hingga larut malam. Sehingga kunci pintu ditaruh di atas pot yang digantung dan sudah disediakan makanan di dapur. Setelah dapat masuk ke dalam rumah, aku pun bermalas-malasan. Suara azan maghrib terdengar, sedangkan aku masih memakai seragam dan belum mandi. Karena gatal, akhirnya aku putuskan untuk mandi, menyegarkan badan dan yang lelah ini. Saat hendak masuk ke dalam kamar mandi, sepintas aku teringat pembalut bekas haid tadi pagi.